Halo Football Lovers, selamat datang di sesi bedah taktik kita hari ini. Saya bakal bertindak sebagai analis sepak bola kalian buat ngupas tuntas salah satu match paling gila dan dramatis di Piala Dunia kali ini. Ya, kita bakal ngulik kemenangan 2-1 Jerman yang super menegangkan atas Pantai Gading. Kalau kalian suka bahas taktik, perubahan strategi di pertengahan laga, dan fenomena pahlawan yang tiba-tiba muncul dari bangku cadangan, wah kalian ada di tempat yang pas banget. Yuk, langsung kita mulai. 12 tahun. Coba resapi sebentar. Angka ini bukan sekedar statistik biasa, tapi ini adalah beban sejarah yang luar biasa berat. Udah 12 tahun lamanya, tim nasional Jerman, di Mannschaft, harus nunggu buat bisa ngerasain lagi atmosfer fase gugur Piala Dunia sejak kemenangan final bersejarah mereka di tahun 2014 lalu. Kebayangkan gimana horornya tekanan di pundak para pemain pas mereka masuk ke lapangan di Toronto kemarin? Oke, biar gampang kita petakan dulu alur obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas beban sejarah. Kedua, ancaman Pantai Gading. Ketiga, krisis Jerman. Keempat, titik balik Nagelsmann. Dan kelima, rekor Super Sub. Masuk ke bagian pertama, beban sejarah, Jerman datang ke laga ini bawa bayang-bayang kelam tersingkir di babak grup secara beruntun di tahun 2018 dan 2022. Konteks sejarah ini tuh krusial banget, dan jujur aja benar-benar berasa membebani formasi tim di babak pertama. Gini, Jerman tahu persis mereka wajib menang buat ngunci tiket 32 besar. Tapi, alih-alih main lepas, mereka malah berhadapan sama tim Pantai Gading yang motivasinya lagi tinggi-tingginya. Hasilnya, fluiditas serangan Jerman benar-benar macet total. Umpannya nggak ngalir, transisinya lambat, dan kelihatan banget mereka main penuh keraguan. Kegugupan ini jadi makanan empuk buat lawan. Kita masuk ke poin 2, ancaman Pantai Gading. Dan spesifiknya, ancaman dari seorang Yan Diomande. Kalau kita bedah polanya, 56,1% serangan Pantai Gading di babak pertama itu murni difokusin ke sayap kiri mereka. Diomande, sang wonderkid Bundesliga, benar-benar jadi motor utama di area ini. Dia terus-terusan nekan dan mengeksploitasi ruang di sisi kanan pertahanan Jerman yang dijaga Joshua Kimmich. Ini bikin struktur pertahanan Jerman goyah dan lini belakang mereka kelihatan panik terus-menerus. Gak butuh waktu lama sampai masalah taktis ini berubah jadi mimpi buruk beneran buat Jerman. Poin ketiga, krisis Jerman. Tepat di menit ke-30, petaka itu kejadian. Kecepatan Diomande sukses bikin Kimmich mati kutu. Dia ngelepasin umpan silang mendatar yang tajam banget ke area kotak 6 yard. Sempet diblok sih percobaan dari Amad Diallo oleh Nathaniel Brown, tapi sang kapten, Frank Kessie, udah siap sedia di sana buat nyamber bola rebound ngelewatin Manuel Neuer. Gol bersejarah ini bikin Kessie jadi pencetak gol tertua kedua Pantai Gading di Piala Dunia, persis di bawah rekor legenda mereka, Didier Drogba, di tahun 2010. Tertinggal 1-0, Jerman benar-benar ada di ujung tanduk. Jerman pastinya nyoba ngerespons dong, tapi aduh, yang ada malah rentetan rasa frustrasi. Pertama, ada peluang emas dari sundulan Kai Havertz, tapi secara gila berhasil ditepis sama kiper Yahya Fofana. Terus, ini yang paling nyesek. Havertz sebenarnya sukses masukin bola ke gawang kosong setelah dapat umpan dari Florian Wirtz. Dianulir wasit karena Jamal Musiala dianggap ngelanggar Odilon Kosunu dalam prosesnya. Parahnya lagi, abis water break, momentum Jerman malah makin mati. Lini tengah mereka kayak kena gridlock, buntu total. Menjelang menit ke-60, serangan Jerman benar-benar nggak ada arah. Tapi, di momen kritis kayak gini, kejeniusan pelatih sekelas Julian Nagelsmann diuji. 4. Titik balik Nagelsmann. Ini momen di mana taktik di atas kertas disulap jadi aksi magis di lapangan. Mari kita runut gimana alurnya berubah drastis. Nagelsmann sadar banget sistemnya lagi nggak jalan. Jadi di menit ke-60, dia nggak cuma ngelakuin perubahan minor, dia langsung narik 3 pemain sekaligus, triple substitution, masukin Deniz Undav dan Nadim Amiri. Dan dampaknya gila banget. Cuma butuh 8 menit. Di menit 68, Undav langsung cetak gol penyeimbang manfaatin umpan silang Amiri. Dampak instan yang memecah kebuntuan. Perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. Sebelum menit ke-60, Jerman kelihatan lambat, gampang ketebak, dan terus-terusan dihajar di sayap kanan. Tapi begitu lewat menit ke-60, suntikan energi dari Nagelsmann kerasa banget. Aliran umpan kembali hidup, cair banget, dan kombinasi Amiri bareng Undav ngasih ancaman vertikal yang dari tadi sama sekali nggak ada. Pantai Gading yang tadinya asyik neken, dipaksa mundur gila-gilaan buat nahan gelombang serangan yang nggak ada habisnya. Dan itu bawa kita ke klimaks dari laga ini. Bagian 5, rekor Super Sub. Panggung ini sekarang murni milik Deniz Undav. Waktu udah nunjukin menit ke-94, ketegangan memuncak. Tiba-tiba, Felix Nemechang lihat celah kecil dan ngelepasin umpan terobosan tajam yang ngebelah pertahanan lawan.
Dengan insting striker murni, Undav nerima bola, muter dengan cantik buat melepasin diri dari bek. Kebetulan banget bek Pantai Gading Ghislain Konan agak telat naik, jadi Undav tetap onside. Dalam sepersekian detik, tanpa ragu Undav ngelepasin tembakan presisi ngelewatin Yahya Fofana. Gol, Jerman menang 2-1 di detik-detik terakhir. Sebuah eksekusi taktis yang super brilian dan dramatis habis. Jadi, poin krusial yang pengen saya garis bawahi ada di angka 5 ini. Ini bukan sembarang nomor. Ini adalah total keterlibatan gol Deniz Undav di turnamen Piala Dunia ini. Dan ingat ya semuanya, literally semuanya, dia cetak sebagai pemain pengganti. Hari ini dia nyetak 2 gol, dan di laga sebelumnya lawan Curaçao, dia nyumbang 1 gol plus 2 assist. Buat ngasih perspektif seberapa luar biasanya statistik itu, 5 keterlibatan gol sebagai pemain cadangan dalam satu edisi Piala Dunia, itu bikin dia nyamain rekor legendaris yang dicetak sama ikon Kamerun, Roger Milla, di tahun 1990. Bener-bener gila. Undav secara resmi udah nulis namanya di buku sejarah sebagai super sub paling mematikan di era modern. Gak cuma itu, Deniz Undav sekarang sejajar sama legenda top. Dia jadi pemain Jerman pertama yang sukses nyetak gol di 2 penampilan awal Piala Dunia sejak sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Miroslav Klose, ngelakuin hal yang sama di tahun 2002. Julian Nagelsmann jelas udah nemuin senjata rahasia utamanya. Nah, pertanyaan provokatifnya buat kalian, kalau dari bangku cadangan aja Undav bisa ngasih dampak segila ini, kira-kira seberapa jauh super sub fenomenal ini bakal bawa Jerman melangkah di fase gugur nanti? Menarik banget buat ditunggu. Makasih udah ngikutin bedah taktik hari ini, dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.